إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Dini Al-Fadhil hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan kaidah kubra yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, pada pembahasan at-tasyriku fin niyah. At-tasyriku yaitu berserikatnya fin niyah, di dalam niat. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa hukumnya kita mengamalkan satu amalan namun memiliki banyak niat? Ada kalanya niat demikian, ada kalanya niat yang lain. Maka inilah pembahasan yang akan kita bahas malam ini. Ada di halaman 17 bagi yang memiliki kitabnya. Silakan untuk disimak. Qala al-muallif hafizahullah, at-tasyriku fin niyyah wa huwa an yanwiya ma'al ibadati syai'an akhar, yaitu seseorang meniatkan bersama dengan suatu ibadah sesuatu yang lain. Ya, jadi niatnya ibadah namun ada sisipan niat yang lainnya. Wa hadza syai'u, dan sesuatu ini, niat yang menyertai ini, imma an yakuna ibadatan ukhra, bisa jadi dia merupakan ibadah yang lainnya, min jinsiha, dari jenisnya, sama-sama ibadahnya dan sama sifatnya, au syai'an ghairal ibadah, namun bisa jadi niat yang lain ini adalah sesuatu selain ibadah. Jadi ada dua di sini, yaitu niat yang menyertai adalah niat ibadah yang lain, dan yang satunya adalah selain niat ibadah. Awalan, yang pertama, idza nawa ma'al ibadati ibadatan ukhra min jinsiha, apabila seseorang meniatkan bersama dengan ibadahnya ibadah yang lain yang sejenis dengannya. Contohnya, awalan, yang pertama, nawal ghusla lil jum'ati wal janabati, ya, yaitu seseorang berniat mandi untuk hari Jumat. Ini satu ibadah tersendiri. Wal janabati, namun dia juga meniatkan mandi untuk janabah. Bisa dipahami ya? Jadi seseorang yang sedang junub di hari Jumat, maka dia mandi dengan satu kali mandi, tetapi ada dua niat, dan kedua niat ini ibadah. Yang pertama niat untuk mandi sholat Jumat, dan yang kedua niat untuk mandi janabah. Maka bagaimana hukumnya? Kita lanjutkan lagi. Au nawahu lil jum'ati wal 'idi, atau dia meniatkan hari Jumat dan Id. Maksudnya sholat hari raya. Seseorang mandi di hari Jumat yang juga bertepatan dengan hari raya, maka setelah sholat subuh
Ya, seseorang mandi niatnya apa? Niat untuk mandi hari raya plus nanti sekalian untuk Jumatan. Maka hasala, keduanya ia dapatkan. Jadi pahala mandi janabah ia dapatkan dan pahala mandi sholat Jumat ia dapatkan dalam satu apa? Amalan. Ya. Jadi apa? Diperbolehkan dalam hal ini. Meskipun para ulama memerinci sebenarnya, memerinci dengan perincian yang cukup panjang, namun kita cukupkan sebagai garis besar saja hal ini diperbolehkan. Adapun perinciannya mungkin kita bahas atau dibahas oleh asatidzah yang lain di kesempatan yang lain. Contoh yang kedua, tsaniyan, tawaddaa, seseorang berwudu. Thumma dakhala al-masjid, kemudian dia masuk masjid. Nawiyan raq'atayil wudu'i wa tahiyyatal masjidi. Kemudian dia salat dengan meniatkan salat 2 rakaat setelah wudu dan juga salat tahiyyatul masjid. Maka bagaimana? Hasala ma'an, keduanya pun dia dapatkan bersamaan. Jadi satu kali ibadah dengan 2 niat, maka ini diperbolehkan. Orang akan mendapatkan 2 pahala, pahala salat setelah wudu 2 rakaat dan pahala salat tahiyatul masjid. Bahkan bisa bertambah kalau sekiranya dia masuk masjid ketika sudah azan zuhur misalnya, dia tambahkan niatnya apa? Qobliyah zuhur, ya. Jadi satu amal ibadah bisa diisi dengan beberapa niat. Nah, ini yang pertama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tasyrikun niyah di dalam ibadah. Tasyrikun niyah di dalam ibadah, yaitu beberapa niat ibadah yang dikerjakan dalam satu ibadah. Perhatikan sekali lagi, niat-niat yang ia lakukan atau yang ada di dalam dirinya itu adalah niat ibadah. Tsaniyan, sedangkan yang kedua, an yanwiya ma'al ibadati laisa biibadatin, seseorang berniat bersama dengan ibadah yang ia kerjakan, ma laisa biibadah, namun sesuatu yang lain itu bukan ibadah. Ya, jadi dia mengamalkan suatu ibadah tetapi diniatkan dengan niat yang lain yang bukan ibadah. Maka hukumnya bagaimana? Fatasihhu, hukumnya sahih, sah ibadahnya, malam tunafiha, selama tidak dinafikan, selama niat yang lain itu tidak menafikannya. Amsilah, contoh. Awalan, yang pertama, nawal ghusla wat tabarruda, seseorang berniat mandi besar sekaligus berniat mendinginkan diri. Ya, sahhal ghuslu wa ajza'a, maka mandinya sah dan itu telah mencukupi. Ya, jadi misalnya seseorang di pagi hari dalam keadaan junub, dia belum niat mandi. Lalu ketika cuaca sudah mulai panas, maka dia ingin mandi. Namun karena dia ingat tadi belum mandi junub, dia pun berniat mandi junub sekaligus berniat mendinginkan badan. Maka mandinya sah dan itu telah mencukupi baginya. Ya, malam tunafiha. Adapun yang kita bahas sebelumnya tadi, fatasihu malam tunafiha, maka sah wudunya selama tidak dinafikan. Maknanya apabila memang ibadah yang dia lakukan itu sesuai dengan syarat-syaratnya, seperti mandi junub tadi sesuai dengan syarat-syaratnya, yaitu mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. Tapi kalau hanya mandi bagian badannya saja, kepalanya nggak basah, maka ini belum sah disebut sebagai mandi junub.
Ya. Jadi kalau ada orang mandi hanya bagian badannya saja, kepalanya tidak dibasuh dengan air, niatnya untuk mendinginkan badan, maka tentu dia belum dianggap mandi junub, sehingga dia masih wajib mandi junub. Namun kalau telah terpenuhi syarat-syarat mandi junub, kemudian dia niatkan sekaligus untuk mendinginkan badan, maka sah. Ya. Jadi jelas ya, niat ibadah dan non ibadah. Niat ibadahnya apa? Mandi junub. Non ibadahnya apa? Mendinginkan badan. Tsaniyan, contoh yang kedua, nawas sauma wal himyata. Seseorang yang berniat puasa sekaligus ingin diet. Ya, seseorang yang berniat puasa sekaligus niat untuk diet. Sahha saumuhu, maka puasanya juga apa? Sah. Selama dikerjakan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah ini. Jadi misalnya ada orang yang ingin diet sekaligus dia meniatkan puasa, maka puasanya sah. Puasa ibadah, diet non ibadah. Salisan, yang ketiga, nawat tawafa, seseorang berniat tawaf, wa mulazamata gharimihi, sekaligus menyertai atau mengawasi gharimihi, yaitu rivalnya atau lawannya, mungkin saingannya. Mungkin dia sedang mengawasi seseorang yang menjadi saingannya dalam suatu urusan tawaf. Nah, jadi dia menguntit seseorang tawaf, maka dia pun ikut apa? Tawaf. Niatnya tawaf sekaligus mengiringi lawannya tadi, maka sahha tawafuhu, maka tawafnya ini apa? Sah. Dan sekali lagi selama sesuai dengan terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh dari pembahasan tentang tasyrikun niyah, yang intinya selama tidak menafikan ibadah utamanya, selama tidak menerjang rukun dan syaratnya, maka tasyrikun niyah yang non ibadah ini juga diperkenankan. Artinya boleh. Orang niat puasa sembari diet boleh. Orang niat mandi sekaligus mendinginkan badan boleh. Orang niat tawaf sekaligus mengawasi orang lain juga diperbolehkan. Taib. Dan pembahasan yang terakhir pada kaidah ini, tanbih, peringatan. Qala al-mu'allifu hafidhahullah, kalamul fuqaha, ucapan para fuqaha ahli fikih, fi hadzal maqam, pada kondisi ini, pada kesempatan ini, innama yatanawalun niyyata fi ma'nahal fiqhi al-istilahi. Sesungguhnya cakupannya itu adalah niat di dalam maknanya secara fikih, secara istilah. Ya, niat secara fikih dan secara istilah apa? Al-qasd, bersengaja, bertujuan. Niatnya sholat, niatnya puasa, niatnya mandi junub. Ya, ini niat ditinjau dari apa? Istilah fikih. Wa huwa qasdu fi'li syai'i, yaitu bermaksud mengerjakan sesuatu. Itulah niat. Wa nunabbihu huna, dan kita peringatkan di sini, annahu, bahwasanya, liqabulil amali, untuk diterimanya amalan itu, fala budda min amrayni, maka harus terpenuhi dua perkara. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mengisyaratkan yang kita bahas ini murni masalah niat ditinjau dari istilah fikih, bukan niat yang terkait dengan untuk siapa kita beramal. Karena niat untuk siapa kita beramal yang dikenal dengan istilah niyah al-ma'mululah, untuk siapa kita beramal,
itu pembahasannya di dalam masalah tauhid, di dalam masalah keikhlasan di dalam beribadah. Ini perkara yang lain. Jadi kaidah yang kita bahas selama ini itu hanya membahas dari segi fikih saja. Niatmu apa? Niat sholat, ya akan mendapatkan pahala sholat. Niatnya apa? Puasa, dapat pahala puasa. Niatnya apa? Diet, ya, bukan puasa. Pernah kita bahas ya, seseorang sejak sebelum subuh sampai maghrib nggak makan nggak minum. Apa tujuannya? Ya untuk operasi. Nggak ada tujuan puasa, persiapan operasi. Misalnya operasinya jam 7 malam, sebelum operasi harus mengosongkan perut, nggak boleh mengkonsumsi apapun misalnya. Maka dia berniat sebelum subuh sampai maghrib dia nggak makan nggak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi dia tidak niat puasa, murni niatnya untuk persiapan operasi. Maka orang semacam ini tidak akan mendapatkan pahala apa? Puasa. Jelas ya? Nah itu yang kita bahas. Niat Anda melakukan ini apa? Bukan untuk siapa Anda beramal. Adapun untuk siapa Anda beramal, ini pembahasan lain, dan ini yang akan dibahas, ya. Wa nunabbihuna, maka kami peringatkan di sini, annahu, bahwasanya liqabulil amal, untuk diterimanya amalan itu, fala budda min amrain, maka harus ada dua perkara. Awalan, yang pertama adalah al-ikhlasu, ikhlas, wa huwa qadrun zaidun ala mujarradin niyah, dan ini adalah kadar tambahan dari sekedar niat. Artinya apa? Berarti ketika kita beramal harus ada dua niat. Niat yang pertama, niat amalan ini amalan apa, dan niat kedua, amalan ini kita tujukan untuk siapa. Wajib itu ya. Ya, ketika kita mau berpuasa, kita niatkan puasa ini untuk Allah, dan kita niatkan kita menahan diri dari menjaga atau membatal-batal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah ini yang pertama, ikhlas. Sanian, yang kedua, muwafaqatus syar'i aslan wa wasfan. Selain dengan keikhlasan, maka kita akan diterima amalannya apabila muwafaqatus syar', sesuai dengan syariat, yang juga sering diistilahkan dengan para ulama kita al-ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslan wa wasfan, baik dari segi dasarnya maupun dari segi sifatnya. Segi dasar maksudnya bagaimana? Kita sholat misalnya, kita sholat ini mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya juga demikian. Ada kita jumpai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka selain ikhlas dan selain kita niatkan amalan ini salat tertentu, maka kita juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakannya. Dan ini perkara yang insyaallah sudah ma'ruf bagi kita semua ya. Syarat diterimanya amal ada dua, al-ikhlas wal ittiba. Kemudian waqad jama'allahu, dan sungguh Allah telah mengumpulkan hazainil ma'nayaini, kedua makna ini, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, maka hendaknya ia beramal dengan amal saleh, dan dia tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu pun juga. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat diterimanya amal tadi, yang dua tadi, ikhlas dan ittiba. Ikhlas kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih
ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka dia tidak bersekutu atau dia tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah. Dia tidak berbuat syirik. Artinya dia ikhlas. Ini yang pertama. Sedangkan al-ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal amalan salihah." Maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh. Ya, amal saleh, amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal saleh. Sehingga ayat ini adalah ayat yang menjadi dalil utama tentang syarat diterimanya amal seorang hamba, ikhlas dan ittiba. Fal amalus salihu, maka amal saleh huwa muwafaqatus syara', dialah yang sesuai dengan syariat, wa adamu syirki fil ibadah, dan tidak berbuat syirik di dalam ibadah, huwa ikhlasuha lillah, itulah ikhlas kepada Allah wahdah semata, wa madarul qabul, dan diterimanya amal ini madaruhu berputar ala tahqiqi hadzainil amrain, di dalam menerapkan dua perkara ini, ya, dua perkara ini, ikhlas dan ittiba. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir pembahasan dari kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang diakhiri dengan penjelasan tambahan pentingnya kita untuk memenuhi dua syarat diterimanya amal. Jadi sekali lagi ini peringatan ya, bahwasanya selain kita berniat mengerjakan amal tertentu, niat sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, niat sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, niat puasa Senin Kamis, niat puasa qadha, niat mandi junub, ini semua adalah niat yang kita bahas pada kaidah kita. Kita mau beramal ini niatnya apa? Namun jangan lupakan hal yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang lebih penting, untuk siapa kita beramal. Ya, kita qabliyah subuh 2 rakaat ini untuk siapa? Apakah memang untuk Allah Subhanahu wa taala atau kita riya? Nah, ini pembahasan yang berbeda. Tidak kita bahas pada kaidah ini. Tapi nggak kalah penting. Karena ini terkait dengan apa? Apakah amalan kita bakal diterima atau tidak? Kalau kita bisa memenuhi persyaratan ini, ikhlas lillahi ta'ala, maka tinggal satu lagi, amalan kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tanyakan tentang kaidah yang pertama ini, masalah niat? Tidak ada ya? Kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullah, al-qaidatus tsaniyatu, kaidah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin, keyakinan itu, la yazulu, tidak bisa hilang, bisyakki, dengan keraguan. Ini terjemah secara tekstual dari kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Adapun makna al-qaidah, makna kaidah al-yaqin, apa itu yakin? Aslul kalimati, asal kalimat yakin, asal kata yakin ini, min, diambil dari yaqanal ma'u fil haudhi. Itu harusnya ada titiknya ya, karena kalau hausi, Allah alam apa artinya. Kalau al-haud, genangan ya. Yaqanal ma'u fil haudi, yakinnya air itu di dalam genangan ya. Ai istaqarra fih, maknanya adalah menetapnya ia di dalamnya ya. Jadi yakin itu diambil dari bahasa Arab yaqana
diambil dari yaqanal ma'u, air itu yakin, artinya apa? Air itu tenang, menetap di kubangan atau di telaga atau yang semisalnya. Wal muradu bihi huna, namun yang dimaksud di dalam kaidah ini keyakinan adalah tuma'ninatul qalbi, tenangnya hati, ila haqiqati syai', pada hakikat sesuatu. Dan insyaallah kita semua faham ya makna yakin itu apa? Sesuatu yang benar-benar kita pastikan, kita tenang, tidak ada keraguan. Ya, keyakinan ini terkait dengan apa? Ketenangan. Sedangkan asyak, ya, asyak, apa makna syak? Huwa taraddudu baina amrayni, adalah keraguan antara dua perkara, duna tarjihi ahadihima alal akhar, tanpa kita bisa menguatkan salah satu di antara yang lainnya. Ya, ragu, batal atau tidak. Nah ini, saya tadi wudhu, sekarang batal atau tidak. Kita nggak bisa sedikit pun menguatkan mana yang lebih dominan. Itulah namanya ragu. Kalau kita merasa oh nggak batal, saya ingat-ingat oh nggak batal, maka ini bukan ragu, tapi ya yakin. Tapi kalau ragu itu apa? Ya seperti yang tadi kita pahami, ya, tidak bisa memastikan mana yang lebih kuat. Nah, kita masuk pada adillatul qaidah, dalil qaidah. Minal kitab, yang pertama dari Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan tidaklah kebanyakan mereka mengikuti kecuali prasangka. Sesungguhnya prasangka itu tidak mencukupi dari kebenaran sedikit pun juga. Surat Yunus ayat ke-36. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilan ayat ini terhadap kaidah kita adalah firman Allah Ta'ala, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya prasangka, ya, sesungguhnya keraguan-raguan itu tidak mencukupi dari kebenaran sedikit pun juga. Artinya keraguan ini tidak bisa menjadi dasar di dalam suatu kebenaran. Sama dengan kaidah kita, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi dalil dari Al-Quran dalam surat Yunus ayat yang ke-36. Adapun minas sunnah, dalil dari as-sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila ragu salah seorang di antara kalian di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, hingga ia tidak tahu berapa rakaat dia salat. Atsalasan am arba'an, apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Fal yatrahi syak, maka buanglah keraguan itu, wal yabni ala mastaiqana, lalu bangunlah atas apa yang ia yakini. Ya, jelas ya. Idza syakka ahdukum, apabila salah seorang di antara kalian ragu berapa rakaat dia salat, apakah 3 atau 4, maka Nabi SAW memerintahkan untuk membuang keraguan itu. Caranya bagaimana? Bangun di atas keyakinan. Kalau pilihannya 3 dan 4, yang pasti berapa? Yang pasti 3. Sudah 4 atau baru 3? Kan pilihannya cuma 3 atau 4. 4 ini meragukan, kalau 3 ini pasti sudah kita lewati gitu loh. Pasti sudah kita lewati. Jadi pasti nggak kurang dari 3 rakaat. Nah, antara 4 dan 3, maka 4 ini meragukan, sedangkan 3 ini pasti. Maka beliau memerintahkan, wal yabni ala mastaiqan, bangunlah atas yang diyakini. Jadi anggap 3 rakaat, sehingga kita tambah lagi 1 rakaat. Ya,
Meskipun nanti kalau ternyata sebenarnya kita sudah 4 rakaat, nggak ada masalah. Ya, jadinya sholat berapa? 5 rakaat. Masih mencukupi 4 rakaat. Tapi kalau seandainya keraguan ini kita pelihara 3 atau 4, terus enak 4 aja ben gak suwi-suwi gitu. Ya. Ternyata baru dapat 3. Akhirnya dia sholat zuhur cuma 3 rakaat, sah enggak? Enggak sah. Nah ini, maka mending kelebihan daripada kurang, ya. Nah seperti itu. Nah intinya hadis ini mengisyaratkan kepada kita kalau ragu, buang keraguan itu, ambil yang yakin-yakin saja, yang pasti-pasti saja. Dia menunjukkan sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Sanian, yang kedua, hadis Ubbad ibn Tamim atau Ubbad ibn Tamim an ammihi. Ubbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Qal, ia berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul. Ada seseorang yang diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebenarnya syaka, mengeluh, ya. Syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul. Seseorang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata atau kalimat setelahnya itu keluhannya. Yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan atau dia memikirkan sesuatu, annahu yajidu syai'a fi salat, ya, terbayang-bayang kalau dia menjumpai sesuatu di dalam salatnya. Maknanya apakah dia batal atau tidak, lebih spesifiknya apakah dia kentut atau tidak. Jadi terbayang-bayang di dalam benaknya, saya tadi kentut enggak ya, sehingga dia mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, la yansarifu, janganlah ia berpaling dari salatnya hatta yasma'a sautan au yajida rihan, hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Perhatikan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ragu kentut atau tidak di dalam sholat, maka diperintah oleh Nabi SAW hilangkan keraguan itu. Bagaimana caranya? Ya jangan batalkan, kan Anda masih ragu. Ya, ini menunjukkan keraguan tidak bisa mengubah keyakinan. Ragu kentut atau tidak, sedangkan kita yakin sedang sholat, jelas-jelas kita sedang sholat, dan jelas-jelas sholat kita sudah wudhu sebelumnya. Ini sesuatu yang yakin. Adapun keraguan kentut atau tidak, maka hilangkan pikiran keraguan itu, hatta hingga ia yasma'u sautan, mendengarkan suara kentut, au yajidu rihan, atau bau kentut. Nah kalau sudah mendengar suara atau mencium bau, baru yakin ketemu, ya yakin. Keyakinan kita sholat dalam keadaan suci telah dikalahkan dengan keyakinan yang lain, jelas-jelas kentut. Nah kalau yakin ketemu yakin, maka yakin yang kedua yang mengalahkan yang pertama, ya. Tapi kalau yakin sholat dalam keadaan suci, ketemu ragu kentut atau tidak, ragu-ragunya dibuang. Sampai kapan? Sampai bisa mendatangkan keyakinan. Kalau sampai akhir tidak mencium-cium bau dan tidak mendengar suara, maka sholatnya tetap sah, ya. Nah ini, jadi inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menjadi dasar kaidah yang kedua ini, al yaqinu la yazulu bisyak. Nah sekarang kita masuk pada tatbiqatul qaidah, penerapan kaidah. Awalan, yang pertama, idza tawafa, apabila seseorang tawaf, wa syakka, dan ragu, hal hiya sittun aw sab'un, apakah sudah atau apakah baru dapat 6 putaran atau 7 putaran, fahuwa mutayaqqinun bisit, maka yang dia yakini adalah 6, syakun bis sab',
dan dia ragu yang ketujuh. Fayaj'aluha sittan, maka jadikanlah putaran itu anggap baru 6. Wa yatufu lis-sabi', lalu ia tawaf lagi untuk yang ketujuh. Sama seperti salat tadi. Ya, orang tawaf lupa ini sudah 7 atau baru 6. Sama seperti tadi. 6-nya pasti, tapi 7-nya ragu, maka tambah lagi 1 putaran. Kalau seandainya yang benar tadi sudah 7, maka jadilah 8 putaran, nggak ada masalah. Tapi kalau kurang, masalah. Ya, sebenarnya baru 6, tapi gara-gara ragu 7, karena pengen cepat selesai, ya sudah dianggap 7 saja. Akhirnya apa? Tawafnya kurang 1 putaran. Nah, ini masalah. Ya, karena apa? Mengedepankan keraguan-raguan, maka buang keraguan. Ya, yang 7 ini masih ragu, sudah hilangkan saja, akhirnya dianggap masih 6. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, idza kana alaihi dainun wa syakka fi wafaihi, apabila ia memiliki hutang, yakin punya utang, tapi dia ragu apakah sudah membayar atau belum. Faddainu baqin, maka hutang itu masih tetap pada tanggungannya. Ya, li'annal asla, karena hukum asalnya adamul wafa, dia belum membayar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang kedua ini, atau maaf, contoh penerapan kaidah yang kedua ini apabila kita bisa menentukan hukum asal yang kita yakini. Dan dicontohkan oleh al-muallif, jelas seseorang yakin kalau dia punya utang. Ya, jelas-jelas dia merasa punya hutang, cuman lupa, ragu sudah membayar atau belum. Ya, dan ini bisa berubah kalau kita balik. Seseorang yakin tidak punya utang, lalu ditagih. Ya, kamu belum bayar utang saya. Lu sebentar, saya tidak merasa pernah punya utang ke Anda. Nah, ini beda perkara. Ya, maka nanti ini juga merembet pada kaidah yang lain, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, bukti itu wajib dibawa bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Nah, sedangkan contoh kita, orang yakin punya utang, dia tidak mengingkari kalau punya hutang, cuman dia ragu sudah bayar atau belum. Maka bagaimana cara kita memutuskan perkara ini? Maka dianggap belum bayar. Ya, kecuali orang yang menghutangi ingat betul kalau sudah bayar, kamu lupa sudah bayar, oh ya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya yang menghutangi ini tidak tahu, ya, juga tidak ingat, maka orang yang berhutang masih punya tanggungan, meskipun misalnya sudah bayar beneran, sudah bayar, tapi dua-duanya lupa. Yang berhutang lupa, yang menghutangi juga lupa. Oh iya ya, kamu punya hutang saya ya, sudah bayar belum ya? Saya juga nggak ingat. Ya, salahkah kalau dia nagih? Tidak salah, karena dia nggak tahu, tidak ingat. Tapi kalau dia ingat si fulan tadi sudah membayar, ditagih lagi gara-gara dia lupa, zalim. Ya, tapi kalau tidak ingat, maka tidak berdosa. Ya, tidak berdosa, karena memang kaidahnya demikian. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang hutang ini keterangan Allah di dalam Al-Quran jelas. Apa? Dicatat, biar nggak ada terjadi hal-hal seperti ini. Biasakan mencatat hutang, ya, meskipun dengan media yang paling sederhana. Apa? Dengan WA, ya, sudah bayar hutang, wis, di
apa namanya itu di tag gitu ya, di screenshot dan yang semisalnya, sudah kita simpan. Ini bisa jadi bukti paling tidak ya, supaya tidak ada kejadian-kejadian semacam ini. Karena kalau ada kejadian semacam ini, maka kita kembali kepada kaidah. Orang yang merasa punya hutang tapi lupa, maka dia dianggap belum bayar hutang. Taib. Sudah adzan. Fadhal adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Contoh penerapan kaidah yang ketiga. Idza syakka, apabila seseorang ragu, hal talaqa amla, apakah dia telah mentalak istrinya atau tidak. Mungkin enggak ini, Pak? Mungkin bagi kita kayaknya nggak mungkin ya, tapi namanya contoh, ya bisa saja. Seseorang ragu apakah dia telah menceraikan istrinya atau belum. Fal aslu adamut talaq, maka hukum asalnya tidak ada cerai. Hukum asalnya dia dianggap belum menceraikan istrinya. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa jumhurul ulama'i, mayoritas para ulama, la yuqi'una talaqa, tidak menganggap jatuh talak, li ajli syak, karena keraguan-raguan. Ya, jadi seorang suami sudah pisah dengan istrinya. Pisah artinya tidak hidup bersama dengan istrinya beberapa lama. Kemudian dia sadar, dulu istriku tak tinggal ini sudah tak cerai atau belum ya. Nah ini, dulu waktu saya meninggalkan istri saya sempat menceraikan atau belum ya. Maka hukum asalnya belum cerai ya. Meskipun nampaknya permasalahan ini tidak semudah yang ada di dalam kaidah.
Karena kita terkait dengan hukum negara, ya. Tapi kaidah syar'inya seperti itu. Kalau orang ragu apakah sudah menceraikan istrinya atau belum, maka hukum asalnya apa? Belum. Kecuali ada keyakinan. Apa contohnya? Bukti. Misal ada saksi, saya ingat kamu waktu meninggalkan istrimu ada kok kata cerai. Ada 2 orang saksi laki-laki yang terpercaya, maka jatuh cerai. Ya. Nah, lalu apa kaitannya atau apa konsekuensinya kalau ternyata cerai atau tidak? Ya cukup jelas. Kalau sekiranya saat itu tidak menceraikan, maka dia masih wajib menanggung nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Selama berapa tahun dia tinggalkan istrinya, selama itu pula dia berdosa. Tapi kalau ternyata dipastikan saat meninggalkan itu sudah dicerai, maka paling tidak setelah lewat masa iddah dia sudah tidak punya tanggungan nafkah. Gampangnya utang nafkahnya itu paling sampai selesai masa iddah, lebih murah dibandingkan nafkahi selama berapa tahun yang dia ternyata belum ceraikan istrinya. Ini setidaknya konsekuensi yang ada dari masalah ini, ya, secara syar'i. Tentu saja kita bahas secara syar'i. Baik, itu contoh yang keempat. Contoh yang kelima yang terakhir, idza waqa'a syakku fi adadir radha'at, apabila seseorang ragu pada jumlah susuan. Ya, ini tentang hukum radha'ah, seorang wanita yang menyusui bayi. Kapan dia bisa dianggap sebagai anak susuannya? Maka yang rajih apabila sudah 5 kali susuan. 5 kali susuan itu bagaimana ngitungnya? 1 kali susuan kenyang, kapan lagi 2 kali susuan sampai kenyang. Tanda kenangnya bagaimana? Ketika bayi itu sudah bisa melepaskan mulutnya sendiri. Jadi apa? Sudah nggak ngempeng bahasa kita. Jadi dengan keinginan sendiri sudah melepaskannya. Nah, barulah seorang bayi atau barulah bayi itu sah menjadi anak susuannya. Nah, ini apabila seseorang ragu, hal hiya arba'un au khamsun, apakah baru 4 kali susuan atau sudah 5 susuan? Kalau 4 berarti masih kurang 1, kalau 5 sudah cukup untuk menjadi anak susuan. Bagaimana? Fahiya arba'un, maka hukumnya masih dianggap 4. Li'annaha mutayaqqinatun, karena itulah yang yakin, yang pasti. Wal khamisatu, sedangkan susuan yang kelima masykukun fiha, itu masih diragukan. Wal aslu adamaha, maka secara asal yang ragu tadi itu belum terlaksana, ya. Jadi ini sudah 5 atau baru 4? Nah, ini kembali lagi, yang pasti 4, 5 ini masih ragu, maka yang kelima ini kita buang. Enggak, ini masih 4. Jadi kalau mau dijadikan anak susuan, tambah 1 susuan lagi baru bisa. Nah seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara contoh-contoh dari penerapan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Adapun setelahnya akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya, qawaid far'iyah, yaitu kaidah-kaidah cabang yang sebenarnya tidak jauh dari kaidah asal ini, ya. Bisa dikatakan bahkan mungkin melengkapi. Ada 2 kaidah cabang yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin ada yang tanyakan? Nggih, monggo Pak Derajat. Masalah talak. Nggih. Ucapan secara kias itu Talak apabila diucapkan secara kias, maksudnya gimana? Kiasan gitu ya. seperti contohnya saya hidup dengan kamu itu sudah datang. Saya apa? Saya hidup dengan Saya hidup dengan kamu ini sudah berat, gitu ya. sudah berat, saya letakkan gitu.
Taib. Nah, jadi ini sebenarnya dalam istilah fikihnya adalah kinayah. Jadi talak itu ada dua dari segi langsung atau tidaknya. Yang pertama talak yang jelas, apa istilahnya ya? Talak yang sudah jelas dengan lafadz talak, saya ceraikan, saya pegat. Nah, ini kata-kata yang tidak mengandung makna lain. Ya, kalau seseorang mengatakan kata itu, apa kata Nabi SAW? Jidduhunna jiddun hazluhunna jiddun. Seriusnya dihukumi serius, bercandanya dihukumi serius. Ya, itu nggak ada keraguan. Yang kedua talak kinayah, talak dengan bahasa kiasan tadi. Ya, sudah kamu pulang aja ke rumah ibumu. Aku sudah nggak betah sama kamu. Aku berat hidup dengan kamu. Maka semacam ini tidak jatuh talak dengan sendirinya. Lalu bagaimana? Harus dipertegas. Sik mas, maksudnya apa ini? Hidup berat sama saya. Ya awakmu itu berat misalnya. Oh berarti enggak mas. Tiba-tiba bojone wedi ngomong cerai ya. Niatnya mau cerai tapi ketika apa mas maksudnya mas? Ya maksudnya kamu tuh berat sekarang, udah nggak kayak dulu ya. Ya terserah seperti ini ya, berarti nggak cerai. Tapi kalau ya maksudnya saya nggak mau hidup lagi sama kamu, kita maksudnya cerai. Iya, jatuh. Meskipun yang ngomong cerai istri. Ya, jelas ya. Suami ngomong sudah aku berat hidup sama kamu. Kan ngomongnya itu. Istrinya, maksudnya apa mas? Ya sudah nggak mau hidup lagi sama kamu. Maksudnya kita cerai. Iya, ngomong iya itu jatuh cerai sudah. Kalau nggak ngaku, ya berarti masih ragu. Kembali kepada kaidah kita, hukum asal masih suami istri. Nah itu, ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya, ya. 5 kali susuan. Iya. Jadi seorang wanita punya anak kandung, tapi dia juga menyusui anak lain. Ternyata belum sampai 5 kali susuan. Maka anak kandungnya boleh nikah dengan anak yang disusui tadi. Boleh, karena belum mencukupi syarat. Ya, belum memenuhi syarat. Ya. Itu kita ikut pendapat yang rajih ya, karena sebenarnya ada khilaf juga. Ada khilaf apa? Ada yang mengatakan lebih dari 2, jadi 3. Cuman kita ikuti pendapat yang sudah masyhur 5 kali susuan. Ya, baru bisa menjadikan seseorang bayi itu anak susuan. Kalau sudah 5 baru sudah menjadi anak susuan, nggak boleh nikah antara anak-anak tersebut. Kalau sebelum 5 maka masih dianggap orang asing, boleh menikah. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Lagi tambahkan? Cukup ya? Baiklah, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.